Bahasa yang jelas apa tuh yang jadi kalau itu sama sama hal seperti kayak kamera yang mempunyai gambaran yang sangat jelas mengenai apa aja yang menjadi merek-merek favoritnya. Misalnya ya kayak contoh misalkan gini kayak kayak brand misalnya kayak di Amerika tuh mungkin kalian nggak kenal dengan merek Budweiser ya. Ya Budweiser dikenal dengan apa dengan tagline itu Bud is here for you gitu. Jadi konsumen tahu pasti apa yang akan mereka dapatkan. Tapi sayangnya Raja Bir tersebut tuh memperluas produk lainnya menjadi beberapa kategori, misalnya bir regular, bir rendah kalori, bir bening, cold beer gitu loh, dan beberapa jenis bir-bir yang lain. Jadi dengan pernyataan tagline itu "But it's fair for you" menimbulkan pertanyaan, bir mana sih yang lo maksud gitu loh. Jadi gimana sang Raja Bir itu mulai kehilangan pasarnya gitu loh. Jadi misalkan gini Kak, gampangnya misalnya kayak persaingan antara misalnya teh botol dengan apa dengan teh pucuk gitu kan. Selama ini kan kita kenal kalau teh teh dalam kemasan pasti kita kan milihnya teh botol. Kemudian teh pucuk muncul kan di mana dia bilang teh yang terbaik itu ada di pucuk ya, maka mereka memberikan brand itu teh pucuk ya, makanya kalau iklan yang di awal kan selalu pucuk 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 gitu kan. Itu sebenarnya itu merupakan pengulangan pucuk. Jadi kalau salah yang terbaik itu ada di pucuknya tehnya itu pucukkan daun teh gitu loh. Jadi bukan sekedar sembarang sembarang daun teh yang dipetik terus jadi teh itu enggak, tapi ada di yang ada di pucuk daun tehnya gitu loh. Gitu. Oke. Nah, ini yang lebih asik lagi. Pernah kepikiran nggak kalau misalkan kalian tuh mengambil keputusan itu kira-kira keputusan ini dibuat oleh pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Jadi pikiran manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan juga critical factor. Kita lihat, critical factor itu merupakan bagian dari pikiran yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. Jadi critical factor itu yang melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi, suggestion, atau sugesti, atau bentuk pikiran lainnya yang bisa mengubah program pikiran sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jadi kayak ada bentengnya gitu loh. Jadi yang melindungi pikiran bawah sadar itu ya critical factor dari hal-hal sifatnya yang dari informasi, dari suggestion atau bentuk-bentuk pikiran lainnya yang bisa merubah pikiran bawah sadar kita gitu loh. Nah, di sini setelah kita dewasa, jadi kan critical factor itu sudah cukup berkembang, makanya wajar kalau misalnya kalau semakin kita dewasa, ya semakin kita tidak mudah untuk menerima masukan ataupun saran dari seseorang ya. Dengan begitu jadi kita perlu ya mungkin kita perlu dirayu dulu, kita perlu diyakinkan berkali-kali gitu loh. Baru kita ngeh, oh iya gitu kan. Itu karena apa? Karena adanya critical factor gitu loh. Ya terutama misalnya jika ada ya saran, adanya masukan, ada ide-ide yang disampaikan itu berbeda dengan informasi yang sudah kita yakini sebelumnya gitu. Itu susah gitu untuk yakin. Jadi ya karena faktor ini gitu loh. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, saya jelaskan di sini nggak ya sebentar. Coba, sorry. Jadi kalau pikiran bawah sadar itu ada di sini ya mengenai apa? Terdiri dari kebiasaan, refleks gitu. Jadi itu merupakan bagian dari pikiran bawah sadar. Jadi misalkan kalau ada orang yang pas lagi kaget tiba-tiba dia latah itu ya berarti karena dari pikiran bawah sadar dia gitu loh. Misalnya pas dia kagetin dor, oh, ayam 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 itu ya. Itu dari kebiasaannya itu refleks dia merupakan bagian dari pikiran bawah sadar. Kemudian juga emosi merupakan bagian dari pikiran bawah sadar. Kepribadian itu pikiran bawah sadar loh. Persepsi, long term memory, memori jangka panjang, intuisi, kreativitas itu merupakan bagian dari pikiran bawah sadar. Kemudian keyakinan dan nilai, fungsi-fungsi tubuh yang berlangsung secara otomatis. Misalkan kayak kalian bernafas, kalian ngitungin nggak dari sejak pagi, ya kan, sampai sekarang, sampai detik ini kita Zoom meeting, kalian tuh sudah berapa kali bernafas? Atau dari tadi pagi kalian bangun tidur sampai saat ini kita Zoom meeting seperti ini, sudah kalian itu nggak denyut jantung kalian itu sudah berdetak berapa ribu kali kan itu nggak kan itu nggak karena itu kan karena apa karena itu
sifatnya itu adalah otomatis. Jadi di bawah dia itu sifat otomatis ya. Deg 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 deg. Kita nggak ngitungin kan. Berapa kali deg 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 itu sampai dari tadi pagi kalian bangun tidur sampai sekarang kalian kan nggak ngitung gitu loh. Nah, kemudian kalau pikiran sadar itu terdiri dari rasional, dari analitis, kemudian juga kehendak kalian, short term memory itu masuk kepada pikiran sadar kalian gitu loh. Nah, ini kalau si Ulrich itu dia menggambarkan positioning seperti ini. Nanti kalian bisa coba cek lagi. Oke, jadi bagaimana kita bisa merumuskan dan juga membangun kredibilitas bagi positioning kita. Jadi kalau menurut Hermawan Kertajaya, jadi definisi positioning itu lebih kepada strategi to lead your customers credibly. Jadi upaya untuk mengarahkan pelanggan kita secara kredibel gitu loh. Positioning merupakan upaya kita untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Jadi semakin kredibel kita, semakin kredibel perusahaan kita, ya atau semakin kredibel sebuah brand di mata pelanggan, ya semakin kuat positioningnya gitu kan ya. Ya misalnya kan kalau brand kecap, ya kan mungkin kalau kalian lihat mungkin kalau dari zaman mungkin dari nenek kalian, kemudian dari ibu kalian, dari kemudian dilanjutkan kepada kalian. Kalau kalian nyari kecap merek apa sih gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin misalnya agak-agak susah misalnya kalau saya mencoba meyakinkan kalian, coba deh kecap ini itu bagus juga kok. Nggak beda jauh, rasanya kurang lebih rasanya sama-sama. Rasanya sama, cuma lebih banyak kandungan misalnya vitaminnya, lebih banyak kandungan proteinnya, tapi ya balik lagi seperti tadi kan ya, kalau kalian sudah yakin dalam benak pikiran bawah sadar kalian bahwa kecap yang paling baik itu adalah kecap Bango, ya susah gitu loh. Gitu. Oke, saya coba skip aja beberapa ya, ini saya langsungnya ke sini. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun positioning. Yang pertama, positioning itu harus dipersepsi secara positif oleh para pelanggan dan juga menjadi reasons to buy mereka. Lalu yang kedua, positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Positioning harus bersifat unik, sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Jadi positioning kalian tuh harus sifatnya unik. Unik itu berarti berbeda dibandingkan pesaing-pesaing yang lain. Jadi kalian tuh lebih mudah untuk diikat oleh pelanggan gitu loh. Gitu kan? Kemudian juga keuntungannya apa? Kalau misalkan semakin unik positioning kalian, ya akan semakin susah untuk ditiru oleh pelanggan gitu loh. Gitu loh. Juga positioning itu harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis gitu loh. Oke, saya pasti nanti tanyakan teman-teman. Any questions guys? Ada yang mau tanyakan teman-teman mungkin sampai sini? Nanti semuanya bahan-bahannya ini akan saya share di mana? Share di itu ya. Saya share di YouTube. Seperti biasa akan saya upload. Kemudian juga ini beberapa presentasi yang baru-baru ini akan saya share juga di grup gitu loh. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman yang lain? Sorry nih agak-agak lama ya karena agak-agak panjang karena bahannya ternyata tuh kalau untuk yang pertemuan satu aja tuh udah bejibun gitu loh. Panjang banget gitu loh. Gitu kan? Ya mudah-mudahan ya kalian tidak tertidur ya pada saat kalian dengerin penjelasan saya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi juga nanti misalkan kalau kalian ada yang beberapa mungkin yang terlewatkan, ya kalian bisa coba review lagi dari dari channel YouTube saya gitu ya. Oke, kalian semua sudah subscribe dari channel saya ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, dari semester 1 sih ya, pasti udah ya. Oke, dari saya itu aja. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Any questions, guys? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Udah ya, Pak. I'm sleepy anyway. Oke, nggak apa-apa. So, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh ya, sama nanti untuk minggu depan,
tolong nanti apa namanya kalian kumpulkan nama-nama kelompoknya tadi ya, gitu loh. Jadi kalau nanti coba yang menentukan siapa saja dalam satu kelompok ya kalian sendiri aja nggak apa-apa gitu. Saya tidak punya saya terima jadi aja gitu loh. Gitu teman-teman ya, sip. Oke. Berapa orang, Pak? Satu kelompoknya? Satu orang. Satu kelompok itu tadi ya 4 sampai 5 orang kan ada 11 ya. Kan ada 14, Pak. Pak. 14. 14 orang. Berarti ada yang 5 orang, ada yang 4. Ya, betul. Ada yang 4 sampai 5 orang. Paling minimum 4 orang, maksimal 5 orang gitu aja udah. Pokoknya jangan sampai kurang dari 4, jangan sampai lebih dari 5 orang gitu aja udah gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Tip. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya, tetap perhatikan juga untuk protokol kesehatannya. Ya bagi yang sudah vaksin ya alhamdulillah, tetapi tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya ya, jangan sampai lengah. Dan yang mungkin yang belum vaksin, kalau saya boleh saran sih divaksin gitu ya. Supaya ini bagian dari ya kalau pasti saya divaksin itu bagian dari ikhtiar saya supaya ya saya menjaga keselamatan diri saya sendiri, menjaga keselamatan anak saya, menjaga keselamatan pasangan saya, istri saya, juga menjaga keselamatan dari teman-teman saya yang lain juga, termasuk ya keselamatan kalian juga kalau misalkan kita ketemu gitu ya. Oke. Ya, tetap semangat, tetap optimis ya teman-teman ya, dan juga jangan lupa malam ini istirahat ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, bye-bye. Pak.